Itu aku pengen ganteng depan istri aku, dia bilang gitu. Ayo bangun, ada anak kamu yang nunggu di rumah, aku bilang. Aku ngucapin semua lengkap namanya Gewa dan dia nafas lagi di situ. Jujur dalam hati aku nggak mau dengerin lagu Glenn gitu. Ngelihat videonya aja kayak sering nangis gitu. Nah, cuman karena ini demi Gewa, karena dulunya kemana-mana tuh sama Glenn, disetirin kemana-mana tuh sama Glenn. Jadi pas keluar tuh kayak ada yang kurang gitu. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Ayu TV Huha. Oke, kali ini aku mengundang bintang tamu yang baru saja berulang tahun tanggal 4 April kemarin. Mutia Ayu. Yeay. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bunda, terima kasih. Nah, yang menjadi lebih mengharukan adalah tanggal 4 April 2 tahun lalu kamu baru saja merayakan ulang tahun, dan 4 hari kemudian suamiku Glenn berpulang, meninggal dunia. Iya, jadi perlu diketahui Mutia Ayu ini adalah mantan istri dari Glenn Fredly. Jadi kamu ulang tahun? 4 April. 4 April dan 8 April Glenn berpulang ke Tuhan ya? Jadi tanggal 6-nya itu kita ke rumah sakit. Jadi Glenn tuh udah mulai drop banget. Ntar aku mau tanya dulu, tanggal 4 kan kamu sempat ngerayain dong? Iya. Itu kondisinya drop atau kondisinya baik? Kondisinya kalau misalkan dibilang drop masih drop. Cuman pada saat itu, tanggal 4 itu dia udah better dari hari sebelumnya. Jadi yang dimana dia belum bisa makan, dia pada saat itu makan banyak banget sampai tanggal 4 itu? Sampai 4 mangkok gitu kan. Terus sekali makan? Sekali makan. Terus dia pada saat itu udah nggak bisa ganti baju, maksudnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat itu dia pengen bilang ke aku pengen pakai baju itu karena gue pengen ganteng. Pengen ganteng depan. Iya, masih cantik. depan istriku, dia bilang gitu. Aku pengen ganteng depan istri aku, dia bilang gitu. Tadi dia terkapar terus? Iya. Tidur terus ya? Tidur terus gitu. Tapi di tanggal 4 itu dia memaksakan untuk bangun, yang dimana kita tetap bantu gitu. Ya udah pakai parfum, dia pengen pakai parfum katanya gitu. Pengen disisirin, ya udah sisirin, ya udah ikutin aja maunya dia gitu karena dia pengen spesial. Jadi dari tanggal 4 itu, dari pagi sampai jam 12 siang itu kita tuh flashback tentang cinta kita gitu, maksudnya sejarah kita awal ketemu, dia DM sampai ke titik dimana dia saat itu punya anak, pas nikah gitu. Terus dia flashback juga mengenai kehidupan dia dari kecil, tinggal di mana, pokoknya ya sampai dia itu dewasa. Ciri khas orang yang akan berpulang begitu tuh. Dia akan flashback menceritakan masa-masa lalu. Iya, tapi pada saat itu direkam semuanya karena dia pengen Gewa denger dari si rekaman itu. Aduh, sedih. Gitu. Jadi semuanya udah direkam pada saat dia dengan istri pertama, dengan pacar-pacarnya dahulu itu udah diceritakan sama Glenn karena dia nggak mau denger dari mana lah gitu, yang sesungguhnya itu ayahnya yang bilang. Jadi gitu. dia menceritakan itu di tanggal ulang tahun kamu? Yes, di pagi tanggal itu? 4 gitu. Dia mulai drop lagi? Drop lagi itu di tanggal 6 besoknya 6, gitu, karena dia udah kayak bukan nggak respon sih, kayak dia udah lemes banget gitu, kayak beda aja karena aku khawatir, adik-adik semua khawatir. Udah Bung katanya ke dokter aja. Terus dia bilang tanya istri gue gitu, kata Glenn tuh, tanya istri gue ke rumah sakit atau enggak. Di situ tuh kayak gitu, kayak saat kondisi ini aja lo masih nanya gue, artinya kan maksudnya menghargai, ngerti kan gitu.
Ya udah akhirnya ya udah kita bawa aja. Gitu. Nah tanggal 4 itu ulang tahun berarti keluarga kumpul semua? Keluarga kumpul semua. Itu almarhum yang minta atau kamu yang pengen mengumpulkan? Karena udah tradisi kita lah gitu sebagai keluarga. Jadi pada saat ulang tahun yuk kita doa bersama, makan bersama. Tapi lucunya tanggal 4 malam itu dia pengen keluar rumah. Terus? Jadi sebelumnya aku tuh bilang ke dia, ih kangen banget ya aku disetelin sama kamu. Karena kita tuh nggak punya supir, Bun. Oke, terus? Karena aku tuh nggak mau ada momen dimana bertiga di mobil. Aku pengen berdua gitu, dari semenjak pacaran gitu. Nggak mau disetelin sama orang. Kamu masih pengen dia nyupirin kamu dalam kondisi seperti itu? Tapi dia bukan. Dari awal tuh aku, jadi ceritanya dari awal tuh aku bilang ke dia, aku pengen nih disetelin sama kamu gitu. Nah, cuman karena Glenn pada saat itu masih sakit, ya udah dia bilang, Bebe ambil kunci mobil. Mau kemana? Aku bilang malam-malam kayak gini. Kita jalan-jalan, dia bilang gitu. Jalan-jalan, kita keliling kompleks aja. Dia bilang, pada akhirnya ke Pondok Indah, ke sana jauh banget dah pokoknya. Gitu. Ya udah kita beli makanan. Itu udah pakai apa ini namanya infusan, udah ada suster juga kan, soalnya home care kan pada saat itu. Ya udah, terus di situ dia bilang, ini mobil kamu nanti bawa ya gitu, kamu pakai. Aku bilang kan ada kamu, aku bilang kok kamu ngomong kayak gitu, nanti kalau aku nggak ada gimana, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya. Berarti firasatnya di tanggal ulang tahun kamu iya, itu? Iya, pada saat itu jeleknya aku mikir dia nggak bakalan bisa jalan lagi atau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya di tempat tidur aja, aku mikirnya pada saat itu. Bukan gitu kan. mikir untuk pergi berpulang untuk ya? pergi berpulang. Jadi aku bilang, udah kamu semangat, kamu pasti bisa aktivitas lagi. Aku bilang, kamu bisa nyetirin aku lagi. Aku bilang gitu. Ya udah pada akhirnya kita pulang tidur gitu. Pas paginya ya itu dia ngedrop. Tanggal 5 masih santai gitu. Masih santai. Tanggal 6-nya itu dia ngedrop mulai. Kita khawatir lah sebagai adik-adiknya, sebagai istrinya gitu. Tanggal 8 berpulang. Tanggal 6 kita bawa ke rumah sakit. Kamu akhirnya memutuskan bawa dia ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit karena takut banget seandainya dia ngedrop banget kan, seenggaknya di rumah sakit udah penanganannya udah ini gitu. Ya udah akhirnya semuanya itu dia kata dokter semuanya udah sehat. Trombositnya semuanya udah normal gitu, ke angka yang sesuai gitu. Sampai tanggal 8 pun itu sehat, Bun. Dari paginya itu sehat, cuman pada saat itu memang dia pengen mandi. Pagi jam 8-an gitu. Dia pengen mandi, Bebe aku pengen mandi. Karena aku suka mandiin kan gitu, meskipun di rumah sakit juga. Akhirnya ya udah dia keserang karena beberapa hari sebelum dia berpulang tuh dia tuh suka kolap gitu. Jadi kepalanya tuh bener-bener sakit banget. Menurut dia tuh kayak ditusuk beberapa pedang gitu. Gitu. Ya udah akhirnya jam 12 itu dia nggak ada gitu. Siang itu? Iya, siang. Setelah mandi? Ya dia mau mandi tuh jam 10. Jadi karena nggak bisa ya udah siangnya itu dia tiduran gitu. Tapi sempat dimandiin nggak? Enggak sempet dimandiin gitu karena keserang itu. Ya udah istirahat. Terus dia bilang ngelihat ke jendela, pengen dibuka jendelanya karena dia pengen terang gitu, pengen masuk cahaya dia bilang. Terus ngelihat MRT dia bilang masih sempet mengkhawatirkan orang-orang gimana berpulang ke mudik. Pada saat itu kan udah mendekati mudik April soalnya. Iya gitu, mendekati lah gitu. Masih mikirin ke situ. Aku bilang udahlah, nggak usah mikirin orang lain, pikirin aja diri sendiri dulu. Aku bilang gitu. Ya udah pada akhirnya jam 12 itu aku tahu dia nggak ada sebenarnya gitu. Tiba-tiba drop. Iya, tiba-tiba drop. Itu juga kayak nafas juga aku tahu dia nggak ada pada saat itu. Cuman masih punya keyakinan bahwa bisa bangun lagi. Aku nangis di situ, terus aku bilang, ayo bangun, ada anak kamu yang nunggu di rumah, aku bilang. Aku ngucapin semua lengkap namanya Gewa dan dia nafas lagi di situ gitu. Akhirnya udah di situ dia nggak sadar, terus aku panggil dokter. Ya udah kata dokter ini kita harus ke ICU gitu. Dari jam 3 sore ya pokoknya
aku lupa exactly-nya dari 1 lah ke 6 gitu. Kita di ICU. Di ICU juga inget banget dia masih sehat, maksudnya iya masih dia minta maaf sama aku, maafin aku belum bisa jadi suami yang baik, dia bilang gitu. Dia meninggalnya berarti di jam 6 sore jam 6.45 apa jam 6.55 gitu. Itu dengan keadaan udah tidur, udah dimasukin ventilator. Oke. Gitu. Nah ini kamu dari tadi panggil Bebe kan? Bebe. Panggil Bebe. Pakai H kalau aku. Bebe. Oke, kayak Al Ghazali sama Ali. Nah, sejarahnya dong, kamu dipanggil spesial sama Bebe itu gimana? Iya, jadi itu ceritanya waktu aku ikut tur dia ke Bali. Terus ada anak krunya siapalah gitu ngebukain pintu, terus dia bilang makasih sayang, pada saat itu panggilan aku sayang sama Glenn, belum Bebe gitu kan. Terus udah nyanyi, udah selesai ke kamar, terus aku bilang bentar, aku bilang mau ngobrol sedikit aja. Kita ganti panggilan ya, aku bilang. Kenapa? Dia bilang. Karena mohon maaf, aku bilang sayangnya aku sama sayangnya panggilan kamu tuh sama semua, aku bilang ke semuanya aja bilang sayang. Aku mau ganti aku bilang sama Bebe gitu. Ya udah akhirnya ya udah. Jadi bahan candaan dia, Bebe oh Bebe gitu. Bebe untuk karena menurut dia tuh kayak aduh anak milenial banget sih gitu kan. Ya udah aku bilang kan beda 20 tahun ya beda kamu 20 sama tahun. Glenn ya. Jadi pada saat Glenn meninggal kan berarti anak baru umur 2 bulan ya? 1 bulan berapa hari gitu. 40 hari lah. Sekarang Gewa tuh udah pernah nanya bapaknya nggak sih? Dari kecil, dari pertama kali dia bisa bicara, dia keluar kata tuh ayah gitu. Nah, gitu. Iya. Dari berarti umur sekitar 8 bulan ya. 8 bulan dia bisa pertama kali bisa bicara tuh 8 bulan. Keluar katanya itu ayah, karena Bun dari kecil aku selalu memperkenalkan wajah ayahnya tuh ini gitu. Jadi gimana cara memperkenalkannya? Ada foto besar di rumah yang dimana tuh kayak manusia aja gitu gambarnya gitu kan. Ya udah aku sering omongin ke dia, terus aku puterin lagunya Glenn gitu. Mau nggak mau harus kayak gitu. Jujur dalam hati aku nggak mau dengerin lagu Glenn gitu. Ngelihat videonya aja kayak sering nangis gitu. Nah, cuman karena ini demi Gewa gitu kan, supaya Gewa dari kecil itu nggak familiar dengan wajah sosok ayahnya ini, jadi aku dari kecil gitu. Makanya sekarang di usia 2 tahun itu dia udah tahu bahwa itu ayahnya, bahwa suara ayahnya tuh seperti apa, dia udah tahu. Tapi ayah pernah nyari gitu. nggak ayah di mana gitu? Enggak, dia belum ke situ, belum ke situ gitu. Tapi kalau misalkan udah denger suara ayahnya atau lihat foto ayahnya, dia tahu. Itu siapa? Ayah, dia bilang ayah gitu, ayah gitu. Suaranya juga tahu ya. Suaranya tahu. Jadi kalau di mobil, ini suara siapa? Aku bilang gitu. Ayah, dia bilang gitu. Ayah, gitu. Nah, pada saat almarhum Glenn berpulang itu berapa lama kamu harus membangkitkan dirimu dari kamu terpuruk? Berapa lama kamu menangis dan berapa lama kamu harus bangkit gitu? Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang harus bangkit lagi tuh, jujur sampai sekarang juga masih belum bisa ya Bun. Sekalipun 2 tahun ini Iya, masih belum bisa. Tapi yang bener-bener bisa, oh ya udahlah gitu. Gue harus ngejalanin nih gitu hidup gue ke depannya seperti ya harus semangat gitu. Itu di 1 tahun. 1 tahun itu aku nggak keluar, maksudnya nggak keluar rumah sama sekali karena aku ngerasa karena dulunya kemana-mana tuh sama Glenn, disetirin kemana-mana tuh sama Glenn. Jadi pas keluar tuh kayak ada yang kurang gitu. Makanya aku nggak mau pergi gitu, nggak mau pergi-pergi. Malah kalau di rumah tuh kayak ada dia, kayak ada di, kayak nggak tahu ngerasanya ada dia aja gitu. Kayak orang ya bisa dibilang kayak orang gila ngomong sendiri. Bebe lagi ngapain? Padahal mah orangnya udah nggak ada. Itu cara kamu menghibur diri ya? Iya, gitu salah satunya. Dan ngejalanin kegiatan yang aku seneng aja kayak make up. Salah satu healing aku tuh adalah make up. Gitu. Jadi kamu setahun itu yang belum bisa kemana-mana make up aja terus? Make up aja di rumah gitu. Terus? Make up apa aja ya udah make up aja gitu. Karena dari dulu seneng aku make up gitu. Ya udah. Untungnya ada Gewa sebenarnya gitu. Kalau misalkan nggak ada Gewa, tahu deh, aku kayaknya
pergi kemana gitu. Gitu ya. Iya, ke luar negeri gitu, tinggal di luar negeri gitu. Oke, kita sekarang flashback lagi kembali ke zaman kamu bertemu dengan Glenn Fredly. Itu gimana caranya sampai kalian tuh kenal, sampai akhirnya pacaran? Iya, itu aku tuh tahun 2016 gitu. Pada awal aku datang ke Jakarta. Jadi Glenn DM aku kayak random aja gitu, nge-DM Mungkin aku. lihat kamu cantik banget gitu ya, beda dari mana? Waduh, nggak paham. Intinya dia nge-DM dengan DM-an hai gitu. Dia ngajakin ini apa namanya, datang ke salah satu acara dia yang ada di daerah SCBD lah gitu. Nanti kalau bisa kamu nonton ya gitu. Cuma pada saat itu Kamu tahu nggak waktu itu adalah seorang Glenn Fredly? Enggak tahu. Kamu nggak kenal Glenn Fredly sama sekali? Coba ceritain kenapa kok bisa nggak tahu. Jadi gini, dari kecil tuh memang aku hidupnya di Sukabumi, yang dimana handphone yang ada kameranya itu jarang banget. Dan juga aku tinggal di asrama. Aku nggak boleh jadi asrama tuh tidak memperbolehkan aku pegang handphone, gitu. Jadi pada saat udah keluar sekolah, ya udah aku punya handphone dan buatlah Instagram untuk pertama kalinya langsung di DM sama Glenn Fredly. Waktu itu aku nggak tahu dia Glenn Fredly. Aku bilang sama temanku, nih ada checklist biru nih nge-DM aku bilang gitu. terus. Jadi kamu kenalnya gara-gara checklistnya, bukan karena Glenn Fredly-nya ya? Iya gitu. Terus temen aku bilang, ini kamu nggak tahu Glenn Fredly? Saha Glenn Fredly itu siapa sih? Glenn Fredly itu aku bilang gitu. Ya udah akhirnya dicari tahu lah gitu. Oh penyanyi, oh ya udah gitu kan. Terus kamu datang ke SCBD itu? Enggak. Waktu itu aku nggak datang gitu. Ya udah akhirnya lama kelamaan itu ada dan tiada dia nge-DM-nya karena mungkin nggak direspon juga sama aku. Karena aku tahu pada saat itu dia ada ininya, ceweknya gitu. Jadi ya udahlah, enggak. Ya udah akhirnya aku sempet beberapa bulan tinggal di luar waktu itu. Pas pulang dia nge-DM aku jemput ya di airport, dia bilang gitu. Ya udah. Padahal belum pernah ketemu nih. Belum pernah, tapi dia sering ngeliat story aku update di sana gitu. Ya udah nanti dijemput ya. Aku bilang nggak usah, ada teman-teman aku yang ngejemput gitu. Terus itu berapa bulan setelah DM pertama? Wah, itu tahun, Bun. Setahun, 2 tahun malah. Wah. Terus 2 tahun. Pokoknya 2018 aku inget banget. Akhirnya ya udah aku putuslah sama cowok aku nih gitu kan, udah gitu. Bule kan pacar kamu ya, terus aku bilang ke teman aku, ayolah kenalin gitu sama siapa gitu. Ya udah dikenalin, taunya Glenn Fredly. Dikenalinnya. Yang dikenalinnya? Iya. Ya Allah. Ya Tuhan, jadi kamu gitu. tidak menghindar-hindar pun akhirnya dikenalinnya Glenn Fredly juga ya? Iya gitu, sama temanku. Aku bilang, kayaknya kenal nih orang. Aku bilang gitu. Ya udah sampai situ. Setiap hari kita ketemu. Terus dari kamu proses pertama kali kamu dikenalin itu, sampai kamu menikah berapa lama tuh? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Jadi 6 bulan pertama itu aku nggak terlalu ini banget sama dia. Jadi ya udahlah, aku deket sama siapa, dia juga deket sama siapa, nggak ada feeling ke situ gitu. Toh aku juga pada saat itu menyadari bahwa kita nggak akan serius gitu, nggak mungkin. Kan mantan pacar kamu bule semua ya, tiba-tiba dapat orang lokal gitu. Nggak gitu juga sih Bun, karena dia kayak mikirnya dia Glenn Fredly lah, bintang gitu, penyanyi terkenal, kayak aku siapa, nggak mungkin juga gitu. Mikirnya ke situ. Terus pacaran sampai menikah. Menikahnya cuman bentar ya berarti kan ya? Iya 9 bulanan. 9 bulan. Berarti kan kenangannya masih sangat indah semua nih kan? Belum ada kenangan buruk ini. Kenangan apa yang paling terindah yang kamu ingat bersama almarhum? Semuanya benar-benar indah ya. Paling berkesan sih di antara semua yang indah itu pada saat baby moon, pada saat usia kandungan awal-awal banget itu ke Sumba. Jadi pas pembuatan video Romansa ke Masa Depan yang itu, waktu itu juga aku tadinya nggak mau ikut. Cuman maksudnya puji Tuhan ya, makasih banget sama Tuhan, jadinya ada jejak digitalnya gitu bahwa aku sama Glenn ada gitu. Tadinya aku nggak mau ikut di situ, sambil liburan lah. Terus kedua pada itu ngapain? Terindahnya ngapain? Jadi di situ pertama nama Gewa dibuat.
Oke. gitu nama Gewa. Terus di situ juga kita foto-foto karena aku sama Glenn tuh nggak punya foto-foto yang selfie gimana gitu, Oke. karena jarang gitu-gituan gitu, maksudnya ya kamera-kameraan Oke. gitu. Dia nggak suka atau kamu yang nggak suka? Kita dua-duanya sih. Oke, terus? Nah udah gitu ya udah kita ke Singapura waktu itu juga ada agak sedikit nyesel kenapa ya kita nggak bikin vlog atau apa gitu. Nyesel sekarang nggak ada yang bener-bener ininya gitu. Kenangan yang bisa dilihatin kenangan yang diliatin gitu. Itulah makanya aku kenapa sama suamiku. Nah harus. Dulu suamiku kan orangnya juga nggak mau terlalu kamera kan. Aku bilang kamu nanti nyesel loh kalau nggak ada memorinya, karena memori nggak bisa dibeli lagi. Makanya aku selalu bilang ke setiap pasangan siapalah itu, ayo makanya maksudnya waktu tuh karena kita nggak tahu kan. Jadi, berharga banget ya. Berharga banget gitu. Nah sekarang yang kamu lagi bikin baru rilis ya? Baru rilis kemarin. Lagu? Yes. Lagu buat Glenn ya? Iya, kamu yang bikin sendiri? Aku yang buat sendiri. Boleh dong nyanyiin? Boleh. Kau membuatku jatuh cinta kepadamu. Kau belahan jiwaku. Takkan ku berpaling darimu. Aku ingin bersamamu. Tetaplah di hatiku. Judulnya Ma Bebe. Ma Gitu. Bebe. Iya, Ma Bebe. Apa yang paling kamu rindukan dari dia? Aku tuh apapun selalu minta opini dia, pendapat dia, sharingnya itu yang aku selalu kangenin, yang dimana aku tuh seneng ngobrol gitu, bukan hanya mengenai tentang pribadi kita gitu, tentang kisah kita, tapi mengenai semuanya, apapun kita bahas gitu. Dalam aku belajar tentang kehidupan dia gitu, untuk mengenai apa ya, tentang menjadi manusia yang selalu di bawah terus gitu. Itu sih yang selalu aku kangenin sama dia, yang dimana dia tuh apa ya, orangnya menurut aku bijaksana sekali gitu. Setiap melihat sudut pandang tuh menurut aku wow gitu, beda dari yang lain. Makanya itu berarti kamu merasa di bawah dia adalah pasangan yang penuh dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, partner, betul, ya kan? Betul Guru, banget, ya kan? betul gitu. Gitu sih. Oke, yang bikin terakhir yang bikin aku penasaran itu adalah kenapa kamu tidak memunculkan foto muka dari Gewa? Jadi awalnya itu memang aku sama Glenn tuh lebih ke akunya sih, lebih ke akunya. Yang dimana dulu juga aku bersama orang tuaku nggak pernah tuh dipublish. Jadi pada saat udah dewasa aku berterima kasih sekali sama orang tuaku bahwa beliau menghargai di mana keputusan anaknya gitu, pilihan anaknya gitu. Nah, aku juga ke Gewa pengen menerapkan itu, yang dimana aku menghargai apa yang menjadi keputusan anakku gitu, dari kecil ya gitu. Nah, aku minta ke Glenn bahwa nggak usah dipublish, biar kamu aja yang di depan, kita, aku sebagai istri dan anak di belakang layar aja, aku bilang gitu. Glenn waktu itu masih belum ini. Ya udah, dia bilang pada akhirnya hari demi hari dia bilang ya udah oke, aku ikut aja, dia bilang. Tapi hari pertama pas lahir dia posting. Dia posting gitu. Jadi mengumumkan anaknya lahir, tapi setelah itu kita mengumumkan, aku juga sempat nulis di story aku bahwa biarkan Gewa yang memutuskan muka mana yang dia mau taruh di sosial media. Dia sendiri gitu. nanti Dia akan sendiri, upload sendiri. Iya, gitu, upload sendiri. Even dia nggak upload, misalkan usia 4 tahun, 5 tahun gitu kan, dia bilang, Bunda aku mau foto, atau dia mau apa gitu, posting, aku bisa aja. Yang penting aku mengabadikan bahwa dia berbicara seperti itu gitu. Karena aku juga punya bukti bahwa kamu pernah bicara seperti ini. Aku nggak punya tanggung jawab untuk itu gitu. Iya. Sekarang udah bisa main musik atau dengerin musik, seneng nggak? Seneng banget dia kalau main musik, terutama lagu ayahnya. Karena gitu. dari kecil kan. Main apa dia? Piano Wow. gitu. Dia seneng banget main piano gitu. Piano tuh udah kelihatan lah gitu dia tertariknya itu gitu. Kalau lagu mah tetap lagu ayahnya. Lagu ayahnya ya? Iya. Wow. Gitu. Lebih mirip kamu atau lebih mirip Glenn? Atau campuran face-nya? Parasnya itu lebih ke aku, tapi kepalanya, rambutnya, telinganya, alisnya semua ke Glenn.
Jadi? Sampai karakternya juga ke Glenn, sampai kidalnya ke Glenn. Nah, semuanya aja anak ayahnya gitu. Tapi kalau parasnya tuh paras apa ya, rautnya itu raut aku gitu. Gitu. Kulitnya campuran. Eksotik Iya, berarti. iya campuran kulitnya gitu. Nah, aku kan percaya bahwa orang yang sudah meninggal tuh bisa datang kepada kita lewat mimpi. Iya. Sering nggak dimimpiin Glenn? Sering. Sering. Sering Misalnya? banget. Misalnya pernah tuh Bun, waktu aku selalu punya pertanyaan sama Tuhan. Pertama, aku punya 3 pertanyaan anyway sama Tuhan. Kayak Aladin aja, permintaan. Oh itu permintaan. Iya, pertanyaan pertama, Glenn di sana sama siapa? Bahagia atau enggak gitu kan. Kedua, lo sayang Gewa nggak sih gitu. Yang ketiga, apakah kita akan dipertemukan lagi di sana gitu. Dan semua itu Glenn udah jawab. Apa jawabannya? Di mimpi itu pertama dia bilang aku di sini sendirian, aku bahagia di sini. Yang kedua, pertanyaan ini yang paling aku sakit sebenarnya gitu, bahwa lo tuh sayang nggak sih sama Gewa, kok secepat itu gitu perginya. Terus dia ngejawab, biarkan aku dan Tuhan yang tahu. Tapi di situ juga Glenn di mimpi itu, Glenn cari Gewa, mana Gewa, aku kangen, dia bilang. Dia gendong Gewa di mimpi itu. Yang ketiga, yang selalu aku tanyain, Tuhan apakah aku akan bertemu lagi sama Glenn di sana? Glenn enggak ngejawab iya, enggak ngejawab tidak. Glenn hanya memberikan senyuman aja gitu. Gitu. Itu sih tiga mimpi itu yang dimana aku ya udah sedikit plong gitu. Maksudnya pertanyaan itu tuh seenggaknya Tuhan menjawab lewat Glenn gitu. Gitu ya. Seberapa sering dia datang ke kamu? Aduh sering banget Bun. Aku juga kadang mimpi ada sosoknya Glenn, kadang hanya ada perasaannya aja. Nih semalam gue baru mimpi Glenn tapi nggak tahu ceritanya kayak gimana. Hanya rasanya aja baru ketemu Glenn gitu. Kayak terobati rasa kangennya itu. Gitu. Aku selalu percaya sih Bun bahwa mimpi baik itu datangnya dari Tuhan gitu. Yang dimana Tuhan mungkin pengen memberi hiburan aja ke aku lewat Glenn. Pernah gitu. datang ke saudara-saudara nggak? Saudara. Mimpi ke saudara-saudara. Sering banget, makanya rada ada jealousnya juga. Jealousnya gimana tuh? Kok lo nggak datang semalam gitu? Oh ternyata datang ke mimpi misalkan saudara gitu. Kayak sampai sekarang juga masih rada jealous sih gitu. Karena itu aja jealous kamu ya? Jealous, kayak cemburu. Oh hari gitu. ini kamu nggak datang ke aku karena kamu datang ke dia. Iya gitu, kayak cemburu. Aku tuh dulu waktu pertama maksudnya nikah, pacaran sama nikah nggak ada cemburunya aku tuh. Tapi sekarang cemburu banget, nggak tahu kenapa. Kayak nggak tahu ini bukan gue gitu yang selalu cemburu gitu, enggak. Tapi sekarang tuh ngerasain cemburu, nggak tahu, cemburu banget gitu. Gara-gara masalah mimpi nih. Iya. Makanya biasanya setiap malam datang istilahnya gitu. Pernah Bun aku juga di mimpi dia elus-elus kepala. Aku nggak tahu mimpi, nggak tahu asli ya, tapi di pikiran aku, oh ini Glenn gitu. Pas bangun, nyari kemana nih Glenn kemana gitu. Itu sering banget kayak gitu. Wow. Sering banget kayak mimpi ya diajak ke rumahnya dia yang di sana, meskipun aku nggak masuk, tapi rumahnya kayak gimana? Jadi di gambaran mimpi aku tuh rumahnya gede banget. Terus ada lampu-lampu, terus ada catnya itu warna putih dan juga gold. Tihangnya gede-gede banget, terus dikelilingin sama pohon palem gitu. Ada penjaganya gede banget, bapak-bapak, inget banget gitu. Yang gagah, tapi aku nggak bisa. Tapi aku tahu di dalamnya ada Glenn. Ada cahayanya? Ada cahaya, ada lampu-lampunya itu bersinar banget gitu. Dari si lampu-lampu rumah itu. Itu pernah juga. Terus aku dibawa ke taman, terus aku bilang, Bebe kamu happy di sini? Iya Bebe, aku happy di sini, aku bahagia di sini. Terus duduk di taman gitu, kita berdua dengan jaket yang selalu dia pakai, ciri khasnya dia gitu. Kayak udah intinya aku selalu selalu bilang sama Tuhan, aku ikhlas bahwa
kepergian Glenn ini meninggalkan anak dan juga istri yang baru banget gitu dia rasain, makanya aku ya udah ikhlas aja Dan supaya meninggalkan kenangan baik. iya, supaya dia bahagia juga di sana, biar nggak jadi beban untuk dia. Aku nggak happy, aku yakin kalau misalkan aku nggak happy, dia juga pasti nggak happy. Ada pesan-pesan lewat mimpi nggak? Ada. Apa tuh? Aku nanya sama dia di mimpi, aku boleh pacaran nggak? Aku bilang gitu. Terus dia jawab nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Dia jelas juga. Terus Nggak boleh. Which is ya udahlah, dimana aku pengen pacaran, aku selalu inget omongan dia. Udah jangan gitu. Ya, sampai nanti dia bilang kamu boleh gitu. Ya tunggu kode dia aja. Oke. Berarti kamu udah terobati rasa rindunya lewat Iya, mimpi lewat itu mimpi, ya? selalu lewat mimpi sih. Maksudnya aku juga bersyukur sekarang suami aku Glenn Fredly. Di mana aku kangen, di mana aku pengen ngedengerin suara dia, ya udah dengerin lagunya aja gitu. Oke. Itu terobati dengan lagu sama video klipnya sih gitu. Nggak kebayang Bun kalau misalkan orang zaman dulu kalau kangen sama suaminya lihat di mana. Kan belum ada kamera yang kayak gitu Di mimpi? ya. Oh, di mimpi, iya bener sih. Kalau aku ada bonusnya, mimpi iya, YouTube iya gitu kan, ada semua gitu. Oke, berarti dengan pernikahan yang sangat singkat ini dan akhirnya kamu ditinggal oleh almarhum Glenn, hikmah apa yang kamu dapatkan dari pernikahan ini? Iya, jadi waktu awal-awal mungkin masih ada marah, masih belum bisa terima gitu. Kayak sumpah serapah tuh udah keluar. Sumpah serapah ke? Ke Tuhan. Ke Tuhan. Kayak kenapa sih lo ngambil kebahagiaan gue yang nggak seberapa ini gitu kan. Tapi saat sekarang, oh iya bisa merasakan ikhlas Tuhan, nggak apa-apa Glenn diambil juga. Toh juga pada saat diambilnya Glenn tuh semua kebaikan yang kita lewati. Jadi aku ngerasa oke, nggak apa-apa kok gitu. Karena selama itu nggak ada kejelekan Bunda gitu. Jadi apa yang kamu kenal akhirnya kebaikannya Iya, Glenn kebaikan semua ya? gitu. Jadi kamu bersyukur pada akhirnya. Oh Tuhan terima kasih ya gitu. Maksudnya entah nanti kalau misalkan semakin lama pernikahan aku, wah kejelekannya makin banyak pada saat Glenn diambil. Kejelekannya terlihat gitu kan. Jadi ya udah sekarang udah bersyukur bahwa hanya kebaikan yang aku kenang gitu. Oke, terima kasih udah sharing di Pejaten, Rumah Pejaten, dan aku doain mudah-mudahan Muti Ayu bisa sukses singlenya. Amin Bunda. Ntar dulu, ngomong-ngomong masalah single, ini ada album Glenn yang belum dirilis ya? Iya, belum. Jadi ya aku belum tahu sih keluarnya kapan, tapi yang pasti untuk para fansnya Glenn tenang, masih nggak banyak sih. Maksudnya ada beberapa lagu Glenn yang masih belum keluar gitu. Wah, jadi kedepannya masih ada gitu. Ya mudah-mudahan dilancarin lah kedepannya. Karena gitu. dia tuh termasuk salah satu yang aku kagumi loh. Karena dia tuh bisa nyanyi dengan bagus, dia bisa menciptakan lagu dengan indah. Itu gabungan yang luar biasa. Aku aja bisa ciptain lagu, tapi nyanyi dengan bagus nggak bisa gitu kan. Jadi ya dia termasuk salah satu yang aku selalu denger lagunya untuk ini lagunya kayak gimana, dan dia nadanya bagus dan mahal banget. Jadi kayak kita bakal penasaran dengan album Glenn yang terbaru yang belum rilis ya. Amin. Belum. Mudah-mudahan single kamu juga sukses. Amin Bunda. Anak kamu juga Gewa juga siapa tahu mudah-mudahan bisa jadi kayak bapaknya juga, penyanyi luar biasa ya, musisi yang hebat juga ya. Mudah-mudahan kamu juga mau cari jodoh lagi. Belum dulu saat ini, belum dulu ya. Belum kepikiran. Tapi juga. Belum sama sekali ya. Belum kepikiran. Mudah-mudahan kalau memang ada jodohnya lagi, mudah-mudahan kamu ditemukan dengan jodoh yang memang sampai lama dan sehidup semati. Amin. Dan mudah-mudahan Gewa juga paham akan siapa ayahnya dan bisa menerima keadaan dan bahwa dia sudah tidak itu punya sih ayah. Yang paling penting. 2 tahunnya almarhum Glenn berpulang ya. Ya betul. Apa yang pengen kamu doain buat dia? Aduh, setiap saat juga Bunda selalu didoain. Tapi yang pasti aku udah tahu Glenn bahagia di sana bersama pemiliknya. Yang pasti lebih ke akunya sih, menjalani hari dengan baik, yang dimana Glenn di sana melihat aku gitu. Ya? Semakin aku menjadi orang yang lebih baik, Glenn akan bahagia gitu. Ya kita doakan mudah-mudahan Glenn bahagia dan juga Muti Ayu juga selalu bahagia. Amin. Ada yang mau disampaikan ke Gewa nggak? Kalau misalnya dia nanti suatu saat melihat ini. Iya. Untuk Gewa, mudah-mudahan Gewa menjadi
perempuan yang selalu ayah inginkan, yaitu perempuan yang baik hati dan selalu bijaksana. Dan pastinya Bunda berharap Gewa nanti atau sekarang Gewa melihat ini, Gewa menjadi anak yang kuat, mandiri, dan selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Thank you Mutia. Terima kasih Bunda. Dan kita akan bertemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.